Eh, Selamat siang, selamat datang pada acara live webinar dengan tema Heart Disease Affect Women More Than Men. Webinar ini adalah webinar kedua dari webinar series yang diselenggarakan oleh kelompok kerja atau Pokja Women Cardiology Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Perkenalkan, saya Diana Sarfasti sebagai moderator yang akan memandu forum ilmiah pada siang hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada para pembicara dan juga seluruh peserta live webinar yang telah hadir dan bergabung dalam forum ilmiah kali ini. Selanjutnya akan saya sampaikan susunan acara webinar series pada siang hari ini bahwa nanti ada dua pembicara, yaitu Dr. Tri Astiawati, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan FIHA. Beliau adalah kardiologis intervensionis dan konsultan intensive care di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iska Tulungagung. Nanti beliau akan membawakan topik dengan judul Spontaneous Coronary Artery Dissection atau SCAD. Yang kedua pembicara adalah Dr. Revi Aderiani, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Madia, Mojokerto. Beliau juga bekerja di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Hasanah Mojokerto, juga Rumah Sakit Gatul Mojokerto, yang akan membawakan topik Broken Heart Syndrome. Nah, kemudian setelah nanti ada dua pembicara, baru kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Para pembicara dan peserta yang saya hormati, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar pada forum ilmiah atau webinar ilmiah ini, bahwa forum ini sangat penting untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan berupa penyakit kardiovaskular pada perempuan yang perlu mendapat perhatian dari para klinisi dan tenaga kesehatan agar tidak terjadi misdiagnose atau underdiagnose terhadap keluhan-keluhan yang berkaitan pada penyakit kardiovaskular pada perempuan. Jadi sering perempuan itu kalau datang ke klinik atau UGD atau tempat praktek dengan keluhan-keluhan, kadang kita menganggap ini manja ya, perempuan dianggap begitu. Tetapi ternyata ada beberapa penyakit yang perlu kita waspadai dan itu juga penyakit-penyakit tersebut khususnya penyakit kardiovaskular itu memiliki tingkat mortalitas yang cukup tinggi. Kemudian selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan dalam acara ini. Jadi demi kelancaran ini, saya mohon agar peserta dapat melakukan unmute atau mematikan audionya selama acara ini berlangsung. Kemudian selama pembicara menyampaikan materi, kalau ini berupa webinar meeting atau Zoom meeting, peserta tidak diperkenankan melakukan interupsi. Kemudian bila ada pertanyaan, nanti bisa langsung menuliskan di kolom Q&A dengan format menuliskan nama dan asal institusinya, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaannya. Atau bisa juga melakukan raise hand di kolom peserta. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam kolom Q&A akan didiskusikan pada acara diskusi yang terakhir, yaitu di sesi tanya jawab, dan akan disampaikan oleh saya kepada pembicara. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara selesai menyampaikan materinya, dan pembicara akan diberi waktu sekitar 30 menit, begitu juga untuk sesi tanya jawab. Diharapkan forum ilmiah ini akan berakhir pukul 15.00. Demikian, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada pembicara pertama, yang terhormat Dr. Tri Astiawati, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, untuk menyampaikan materinya dengan judul Spontaneous Coronary Artery Dissection atau SCAD. Silakan Dr. Tri Astiawati.
Terima kasih, Dr. Diana. Baik, terima kasih Dr. Diana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang spontaneous coronary artery dissection yang kita singkat SCAD, yang mana ini sebelumnya waktu saya mendapatkan judul ini ya saya pernah mendengar tapi tidak terlalu familiar, dan ternyata setelah saya mempelajarinya ternyata kita banyak hal yang saya terutama khususnya saya belum tahu dan kita harus tahu. SCAD adalah suatu kondisi emergensi yang merupakan penyebab penting terjadinya infak miokard pada usia muda. SCAD ini terutama terjadi pada wanita usia muda tanpa adanya faktor risiko kardiovaskular atau hanya memiliki minimal faktor kardiovaskular. Presentasi awalnya bisa berat 2,5% hingga 5% jatuh dalam kondisi shock kardiogenik, 3-11% ventricular arrhythmia atau sudden cardiac death. Penting untuk kita mengenali SCAD ini karena diagnosa awal yang akurat sangat penting untuk menentukan strategi manajemen tata laksana pada pasien ini yang tentunya berbeda dengan pasien-pasien ACS yang disebabkan oleh atherosclerotic disease. Hingga saat ini SCAD, pemahaman akan SCAD, ilmu-ilmu penelitian, walaupun memang belum ada penelitian besar yang multicenter atau randomized, jadi semuanya hanya dari penelitian yang sifatnya observasional maupun retrospektif, SCAD masih sering misdiagnose. Karena kita sendiri sebagai seorang kardiolog mendapatkan seorang wanita dengan nyeri dada tanpa faktor risiko, kita berpikir kemungkinan besar ini bukan suatu bukan ACS dan bukan problem dengan koronernya. Atau underdiagnose karena pasien sendiri tidak aware bahwa keluhan yang dialami adalah karena jantungnya, karena menganggap bahwa dia tidak punya faktor risiko, dan sering beberapa datang dengan kondisi sudden death. Dan sering pada pasien SCAD di-manage sebagai atherosclerotic acute coronary syndrome. SCAD didefinisikan sebagai diseksi pada epikardial coronary artery yang tidak berkaitan dengan aterosklerotik atau trauma dan iatrogenik. Bagaimana SCAD ini bisa menyebabkan injury miokard? SCAD ini bisa menyebabkan injury miokard akibat terbentuknya hematom seperti pada gambar ini ya, terbentuknya intramural hematom, yang mana intramural hematom ini akan menekan true lumen sehingga terjadilah restriksi bahkan obstruksi dari coronary artery. Secara epidemiologi, SCAD insidennya masih unknown, ini disebabkan karena masih banyak yang undiagnosed dan misdiagnosed. Namun pada populasi umum, SCAD ini merupakan penyebab dari acute coronary syndrome, yaitu 1-4% kasus, dan dilaporkan SCAD ini merupakan penyebab ACS pada wanita kurang dari 50 tahun, yaitu 35%, dan SCAD ini juga merupakan penyebab utama terjadinya infak miokard pada kehamilan. Bisa terjadi pada laki-laki, namun frekuensinya hanya 10-15%, dan SCAD ini sering terjadi pada pasien dengan faktor risiko kardiovaskular yang minimal atau bahkan tidak memiliki faktor risiko kardiovaskular. Secara patofisiologi, terbentuknya spontaneous hematom pada SCAD ini akan menyebabkan terbentuknya false lumen, yang mana false lumen ini pada akhirnya akan menekan true lumen. Yang secara angiografi akan kita lihat bahwa gambarannya nampak seperti stenosis yang panjang nih pada mid distal LAD. Ini adalah gambar ilustrasi skematik SCAD. Ini ya adalah false lumen akibat terbentuknya hematom yang akan menekan true lumen. Dan kenapa ada dua teori yang menyebabkan terbentuknya spontaneous intramural hematom, yaitu yang pertama adalah robekan pada endotel pada intima, yang mana kemudian terbentuklah perdarahan di tunika media. Itu yang gambar yang B.
Terus kemudian yang kedua bisa juga terbentuknya hematom akibat adanya perdarahan pada mikrofasel vasa vasorum pada tunika media. Dan ini teori yang kedua ini karena berdasarkan suatu studi OCT ternyata ada beberapa kasus pada SCAD dari OCT-nya tidak ditemukan adanya robekan pada intimal. Beberapa kondisi atau faktor-faktor yang berhubungan dengan SCAD, yaitu yang pertama adalah SCAD ini sangat berhubungan dengan fibromuscular dysplasia, 25-86% dari suatu cohort study, di mana fibromuscular dysplasia ini ada suatu artropati non-inflamasi yang mengenai pembuluh darah sedang maupun besar, jadi bisa kena renal, cerebral, bisa. Dan yang kedua, kondisi lainnya yaitu kehamilan 2-8%, di mana kehamilan multiparitas lebih dari 4 kelahiran, risikonya akan lebih besar. Kemudian juga SCAD berkaitan dengan kelainan konektif tisu lainnya, pemberian hormon termasuk oral kontrasepsi, walaupun ini semua adalah data berdasarkan dari observasional dan retrospektif. Terus kemudian dikatakan juga berkaitan dengan systemic inflammatory disease walaupun kurang dari 1%. Selain faktor-faktor kondisi-kondisi yang berhubungan, ada lagi faktor-faktor pencetus yang mana lebih dari 50% mengalami hal seperti ini, yaitu bahwa SCAD terjadi setelah terjadinya exercise yang berat, yang isometrik atau aerobik, kemudian kompetitif sport, intensif falsafah, kemudian mengangkat barang berat, terus dan lagi ini yang sering terjadi pada wanita adalah emosional stres, yang mana dari suatu laporan studi observasional kurang lebih 29% sebelumnya mengalami suatu emosional stres. Kehamilan juga merupakan suatu faktor persalinan, faktor pencetus, kemudian juga di sini adalah hormon juga. Bagaimana kita mendiagnosa suatu SCAD? Satu, bisa dari gambaran klinisnya, presentasi klinisnya. Yang kedua, coronary angiography, yang ini merupakan first line imaging dalam mendiagnosa SCAD. Yang kedua, intracoronary imaging, termasuk sini adalah OCT atau IFUS, dan selanjutnya adalah CT angiography. Dari presentasi klinis kita curiga adalah suatu SCAD bila gambaran klinisnya ini dialami pada seorang wanita dengan nyeri dada, usia muda, tanpa resiko kardiovaskuler. Dan lebih dari 90% SCAD ini manifestasinya berupa infak miokard dengan peningkatan kardiak enzim juga. 25 hingga 50% pasien dengan presentasi klinis STEMI, 35% dengan ventricular arrhythmia, dan 2% dengan cardiogenic shock. Bagaimana dengan keluhan yang dialami? Sebagian besar pasien dan SCAD keluhannya kurang lebih sama dengan ACS karena suatu aterosklerotik, yaitu nyeri dada 95,9%, yang juga menjalar ke lengan kiri, disertai dengan adanya muntah, menjalar ke leher, diaforesis, kadang dyspnea. Yang kedua, coronary angiography. Coronary angiography seperti saya sampaikan adalah suatu pemeriksaan imaging utama first line yang harus kita lakukan dalam kita mencurigai suatu SCAD, terutama pada pasien-pasien dengan presentasi klinik suatu STEMI. Coronary angiography kita direkomendasikan bahwa kita berikan dengan sebelumnya pemberian nitrat untuk mengeksklut terjadinya spasme koroner, di mana nanti setelah kita lakukan itu kan kita tahu ada beberapa tipe 1, tipe 2, dan yang literatur mengatakan 2A, 2B, dan tipe 3. Manakala dengan coronary angiography kita masih belum jelas apakah pasien suspek SCAD tapi tidak jelas dari coronary angiography, maka kita bisa melakukan pemeriksaan yang lainnya, OCT, IFUS, CT angiography, dan kemudian bahkan kita bisa melakukan coronary angiography ulangan pada 6-8 minggu kemudian. Ini ada seperti saya sampaikan, klasifikasi secara coronary angiography, ada tipe 1, tipe 2A, 2B, tipe 3, dan 4, namun ada beberapa juga literatur yang mengatakan hanya sampai ke tipe 3. Pada tipe 1, gambaran angiografinya ini seperti diseksi lainnya, di sini kita nampak adanya double lumen, biasanya ada kontras staining di sini. Terus kemudian yang tipe 2 ini adalah ciri khasnya, tipe 2A ini yang sering, SCAD gambaran angiografinya sering adalah tipe 2A, yaitu stenosis yang panjang, diffuse lebih dari 20 mili,
Terus kemudian dan bedanya tipe 2A 2B adalah pada tipe yang 2A ini setelah adanya stenosis masih ada area yang masih ada koroner yang normal di bawahnya, sementara yang 2B hingga ke distal. Tipe 3 adalah tipe yang sulit dibedakan dengan stenosis karena atherosclerotic disease karena sifatnya adalah vokal. Di sini ini terus dan sering sekali pada tipe 3 ini untuk membedakan kita butuh intracoronary imaging yaitu OCT atau IFUS. Dan tipe 4 di sini adalah total oklusi pada distal dari koroner. Ini ya yang tadi saya sampaikan tipe 1, 2A, 2B yang ini terjadi adalah di sini pada yang tipe 2A, 2B, dan 3 adalah suatu intramural hematom yang sifatnya vokal, dan pada gambaran OCT untuk yang tipe 1 kita bisa menemukan adanya robekan pada intima, sementara yang tipe 2A, 2B, dan 3 tidak kita dapatkan. Bagaimana tata laksana pasien dan SCAD? Bahwa sama dengan pasien dengan akut coronary syndrome lainnya, kan seperti kita ketahui SCAD manifestasinya sebagian besar adalah sebagai infark miokard akut. Kita stabilkan pasien dulu. Cuman di sini harus kita pertimbangkan adalah status klinis stabil atau tidak. Yang kedua, anatominya, apakah SCAD ini pada koroner yang memang beresiko, contohnya pada left main, pada ostial LED, itu kita katakan sebagai high risk anatomi. Itu. Bila pasien secara klinik stabil, kemudian tidak ada no high risk anatomi, artinya mungkin pada tidak termasuk tidak di ostial, tidak di proximal LED, kita bisa melakukan dan secara klinis stabil, pilihan kita adalah konservatif terapi. Kemudian pasien akan kita monitor dalam 3-5 hari ke depan. Bila secara klinik stabil, tapi deseknya mengenai pada left main atau proximal atau multivessel, kita pertimbangkan untuk melakukan CEBG. Atau konservatif treatment bila memang tidak mungkin dilakukan CEBG, walaupun ini memang belum ada yang meneliti tentang ini. Kemudian pada pasien-pasien dengan yang ongoing iskemik, di mana tetap nyeri dada, hemodinamik tidak stabil, maka kita pertimbangkan untuk melakukan PCI bila memang visible untuk dilakukan, atau urgent CEBG. Dan mungkin berbeda dari tata laksana pasien-pasien dengan ACS yang sebabnya karena atherosclerotic disease, di mana semua guideline mengatakan bahwa dilakukan revaskularisasi itu lebih unggul baik outcome klinik jangka pendek maupun jangka panjang, tapi beda pada pasien dengan SCAD. Belum ada penelitian yang membandingkan antara konservatif treatment dengan revaskularisasi, tapi cuma dari data observasional yang ada, bila pasien kondisinya stabil, kemudian diterapi dengan secara konservatif, akan terjadi hasilnya baik. Sementara revaskularisasi sendiri dengan PCI maupun dengan CABG dibandingkan dengan yang non atherosclerotic memiliki outcome yang lebih jelek dibandingkan dengan yang sebabnya karena atherosclerotic disease. Karena kita tahu pembuluh darah pasien dengan SCAD rapuh, kemudian resiko untuk masuk ke false lumennya dan sebagainya. Ini ada suatu penelitian dilakukan oleh Tweed pada tahun 2014, adalah suatu retrospektif study pada 189 pasien dengan first SCAD episode, yang mana meneliti membandingkan revaskularisasi dengan konservatif terapi dan juga PCI dengan konservatif terapi pada pasien-pasien dengan distal vessel, aliran distalnya yang baik. Pada penelitian ini didapatkan bahwa kegagalan karena prosedurnya yaitu akibat tadi gagal wiring, masuk false lumen, atau bisa juga terjadi akibat deseknya semakin melebar setelah dilatasi dari balon, atau adanya perluasan hematom setelah implantasi stent, itu kegagalannya sebesar 53%. Sementara ini dari data ini terjadinya recurrent SCAD target vessel revaskularisasi antara kelompok yang ditangani konservatif maupun revaskularisasi tidak berbeda secara bermakna. Itu pun juga terjadi pada pasien-pasien dengan distal vessel yang baik. Ini seperti saya sampaikan, pada pasien-pasien berbedanya dengan suatu atherosclerotic disease, kalau pasien SCAD di mana yang kita terapi dengan konservatif
akan healingnya 80%. Ada suatu observational study pada pasien dilakukan re-angiografi lebih dari 35 hari bahwa memang masih terjadi 10-20% terjadi recurrent SCAD. Namun setelah bila angiografi itu dilakukan lebih dari 35 hari, dari semua kasus pada studi itu semuanya sembuh. Tapi literatur yang lainnya mengatakan 80% bisa healing dengan terapi medikamentosa. Ini kita lihat di gambar ini bahwa sebelumnya ini OM-nya dari LCX, kemudian setelah diterapi dengan konservatif menjadi baik. Kemudian setelah tata laksana akut, long term-nya apa yang bisa kita lakukan, ada pengobat-obatan yang bisa kita berikan, yaitu yang mana obat-obatan ini semua tujuannya untuk memanage chronic chest pain, kemudian untuk mencegah terjadinya recurrent SCAD, dan kemudian kita assess untuk mencari, karena SCAD ini sebagian besar berhubungan dengan fibromuscular disease, kita perlu melihat apakah ada kelainan di vessel yang lainnya, dan selanjutnya adalah untuk meningkatkan quality of life. Jadi pasien kita refer ke cardiac rehabilitation, terus kemudian faktor risiko atau pencetus seperti migrain kita atasi. Di sini untuk chronic chest pain, pasca SCAD 20% pasien mengalami chest pain, recurrent chest pain. Terus pada pasien seperti ini apa yang kita bisa berikan? Golongan nitrat, kalsium channel blocker, di sini ranulasin ada tempat. Dan kemudian bila chest pain berkepanjangan, kita harus melakukan ischemic testing. Manakala memang ada tanda-tanda ischemic, kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita lakukan angiografi ulang. Kemudian terapi medikamentosa ini juga untuk mencegah recurrent SCAD, yaitu dengan pemberian beta blocker. Seperti kita ketahui bahwa terjadi recurrency ini faktor risikonya ada salah satunya hipertensi. Dan dengan suatu observational study, single observational study mengatakan bahwa dengan pemberian beta blocker mengurangi recurrency SCAD sebesar 64%. Kemudian kita kontrol hipertensinya, dan kemudian kita diskusikan apa aktivitas fisik yang diperbolehkan pada pasien ini, karena pasien pun tidak boleh tidak beraktivitas, boleh beraktivitas, tapi tentunya apa yang tidak berat sehingga tidak mencetuskan terjadinya recurrent SCAD. Kemudian selanjutnya, ini bagaimana dengan prognosisnya dari 5 studi yang sudah dipublikasikan, bahwa angka kematiannya dalam hanya sekitar 1-4% dengan recurrent AMI-nya ini 10-20%, recurrent SCAD tidak banyak, artinya bahwa dengan artinya prognosanya baik, tapi kita harus tetap waspada bahwa kemungkinan terjadinya recurrent SCAD masih bisa terjadi. Ini sebagai suatu kesimpulan, SCAD merupakan penyebab penting terjadi akut myocardial infarction yang terjadi terutama pada wanita usia muda tanpa adanya resiko kardiovaskuler. SCAD sendiri itu memiliki faktor risiko yang unik dengan berhubungan dengan kondisi-kondisi yang berbeda dengan atherosclerotic disease, yang tentunya terdapat perbedaan dalam therapeutic prognostic implication dibandingkan dengan atherosclerotic coronary disease. Meskipun kita lihat bahwa setelah SCAD prognosanya baik, kita harus waspada terjadinya recurrent SCAD, kita harus mencegah, kita harus tahu bahwa faktor-faktor risiko apa saja yang bisa menyentuhkan terjadinya recurrent SCAD. Dan tentunya karena penelitian-penelitian ini semua sifatnya adalah observasional, karena hanya single center, diperlukan penelitian lebih lanjut supaya kita mempunyai suatu guideline keseragaman dalam tata laksana pasien dengan SCAD. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Tri Astiawati yang telah menyampaikan paparannya sangat menarik ya, menyampaikan tentang SCAD. Jadi memang ada beberapa kasus pada perempuan yang sebetulnya jarang ditemukan, tetapi jika itu ditemukan tetap memiliki mortalitas yang cukup tinggi dan tingkat rekurensinya juga cukup tinggi juga. Nah, untuk selanjutnya pembicara berikutnya adalah sebetulnya Dr. Tri Asti ini masih ada banyak waktu ini, Dok. Selanjutnya ini saya persilahkan untuk para peserta menyimak paparan dari pembicara kedua.
kepada yang terhormat Dr. Revi Adiriani, spesialis jantung dan pembuluh darah FIHA, untuk menyampaikan materinya dengan judul Broken Heart Syndrome. Kami persilakan Dr. Revi. Baik, Dr. Diana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sejawat semua. Terima kasih kesempatannya, dokter. Izin siang hari ini saya mencoba menyampaikan materi yang diamanahkan oleh teman-teman IWOK di sini tentang broken heart syndrome ya, dokter. Saya coba share screen ya, dok. Ya, silakan. Sudah kelihatan ya, dok? Ya, sudah. Silakan. Oke. Saya mulai. Jadi stres kardiomiopati atau Takotsubo atau broken heart syndrome ini adalah sebenarnya hal yang sering dibahas ya, dok. Cuman memang dalam kenyataannya jujur saya sendiri sebagai kardiologis mungkin underdiagnose kadang-kadang ya, atau kita menganggap ini seperti mungkin STEMI biasa atau pasien-pasien dengan chest pain yang mungkin dianggap sebagai acute coronary syndrome selama ini. Tapi setelah saya membaca jurnal-jurnal yang ada untuk presentasi ini, dok, alhamdulillah ini kayak saya sendiri pun mendapatkan pencerahan gitu, dok. Jadi di sini kita mulai. Jadi sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya kita itu meninggal gara-gara broken heart gitu ya? Ternyata ada memang bisa. Jadi ini kita bahas mulai dari patofisiologi, diagnosis and clinical manifestation, terapi, sampai dengan prognosis. Kita mulai dari patofisiologi dulu. Jadi broken heart syndrome ini nama lainnya ada yang kita sebut sebagai stres kardiomiopati, ada juga yang menyebut sebagai Takotsubo, ada juga yang menyebut sebagai transient ventricular ballooning syndrome, ada juga yang menyebut sebagai apical ballooning syndrome atau ampula kardiomiopati. Nah, kenapa sih disebut sebagai Takotsubo? Karena sebenarnya di Jepang itu Takotsubo itu seperti gentong gitu ya, gentong yang digunakan untuk menangkap gurita. Jadi oktopus. Jadi oktopus itu kalau ditangkap itu dimasukin di guci-guci gitu, gentong terus dijiret di dalamnya sehingga gambarannya ini seolah-olah seperti kayak aorta ascendennya dan ini kepala guritanya masuk di dalam. Dan kalau di angiografi ini gambarnya nanti secara imajiner ini seperti gambaran pasien dengan Takotsubo ini. Nah, apa sih sebenarnya Takotsubo kardiomiopati? Nanti selanjutnya akan saya sebut sebagai TCM. Itu adalah suatu uncommon disease yang sebenarnya ditandai dengan adanya keluhan nyeri dada yang sangat tipikal yang mirip sekali dengan acute coronary syndrome. Jadi baik secara keluhan maupun secara gambaran ECG. Nah, yang perlu kita notice di sini adalah apabila kita curiga, kapan sih kita curiga ke arah Takotsubo? Yaitu yang pertama, apabila pasien-pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada tipikal ini memiliki karakter khusus, yaitu wanita dengan usia menopause biasanya. Menopause ini bisa usia di atas 60 tahun dengan ECG yang khas. ECG yang khas nanti akan saya jelaskan di belakang. Dan biasanya yang perlu digarisbawahi di sini ini biasanya terpicu setelah pasien ini mengalami physical atau emotional stress. Nah, penyakit ini pertama kali ditemukan di Jepang, kemudian dikatakan secara manifestasi klinis yang paling sering ditemukan adalah chest pain. Nah, tapi karena akibat chest pain-nya ini, pasien ini bisa mengalami selanjutnya yaitu heart failure. Heart failure yaitu didapatkan systolic dysfunction, terutama pada segmen apical maupun mid segment. Nah, dan di sini di garis bawahi juga adalah ternyata dengan adanya gambaran ST elevasi atau T inversi nanti seperti yang akan dijelaskan nanti dengan gambaran systolic dysfunction, ternyata coronary arterinya ini normal ataupun kalaupun ada coronary arterinya ini adalah suatu minor disease. Nah, yang menarik di sini, emotional triggers di sini tidak hanya emotional trigger yang berupa kesedihan. Emotional trigger yang berupa kebahagiaan itu juga bisa mencetuskan suatu broken heart syndrome. Ini disebut sebagai happy heart syndrome. Juga di sini
yang kita mungkin sering kali terlewat, ternyata physical triggers, misalkan pada pasien-pasien dengan sakit berat, pasien ini sudah dengan infeksi menaun, post kemoterapi, cancer, atau pasien-pasien dengan post stroke yang memang dengan kondisi sakitnya itu dia sakit secara badan maupun secara emosi, ini juga bisa mencetuskan suatu Sakausubo syndrome. Yang bahkan dikatakan bahwa physical stress ini prevalensinya lebih besar 36 dibanding 27%. Nah, etiologinya apa? Etiologinya ini sebenarnya tidak terlalu jelas, masih banyak dalam penelitian, namun diyakini bahwa katekolamin ini memegang suatu key role. Dikatakan dari literatur bahwa pasien-pasien yang menderita Sakausubo syndrome ini, mereka memiliki kadar katekolamin. Kita tahu katekolamin itu terdiri dari epinefrin, norepinefrin maupun dopamin, doputamin di sini juga yang kadarnya itu lebih tinggi 3-4 kali lipat dibanding pasien yang mengalami acute coronary syndrome itu sendiri. Jadi dikatakan pada regio-regio tertentulah, pada regio-regio tertentu di jantung ini katekolamin ini akan mengalami konsentrasi ataupun sebaliknya akan mengalami negatif feedback, sehingga ada posisi-posisi tertentu di jantung yang konsentrasi katekolaminnya tinggi dan ada posisi tertentu di jantung yang katekolaminnya rendah. Nanti akan saya jelaskan di gambar selanjutnya. Dan dikatakan juga ada yang menyebutkan Sakausubo syndrome ini adalah akibat dari coronary artery spasm, atau misalkan ada trombusnya di situ pun minor thrombus yang akan mengalami spontaneous recanalization. Tapi apapun penyebabnya, entah itu karena vasospasm atau entah karena katekolamin, tapi yang terutama terjadi di sini adalah baik katekolamin maupun coronary artery spasm ini terutama menyerang pada coronary microcirculation, sehingga pasien-pasien ini akan mengalami chest pain yang berat, sehingga sampai mengalami gangguan sistolik sampai ke arah heart failure, aritmia berat maupun hingga ke sudden cardiac death. Nah, ini namanya di sini ada namanya hypothalamus pituitary axis ya. Jadi di sini yang menjelaskan adanya fisiologi dari stres kardiomiopati ini sendiri. Jadi ketika seseorang mengalami emotional stress ataupun physical stress, maka hipotalamus ini akan mengeluarkan katekolamin yang lebih tinggi, di mana katekolamin ini akan kita tahu hipofisis ini akan merintahkan baik pada adrenal medula maupun pada jantung itu sendiri secara langsung, maupun pada efek parakrin dari sel-sel otot jantung. Di sini akan mengeluarkan yang namanya katekolamin. Katekolamin yang pada normalnya ini akan menyebabkan simpatik yang meningkat, tapi over katekolamin atau overdosis katekolamin itu sebaliknya, dia akan justru reseptornya ini akan seolah-olah dia take down, sehingga ketika terjadi katekolamin yang terlalu tinggi, jantungnya malah nggak bisa berkontraksi seperti itu karena over katekolamin. Dan di sini over katekolamin ini akan menyebabkan suatu endothelial dysfunction, chronic microvascular dysfunction, maupun sampai menyebabkan coronary flow reserve yang terganggu. Di sini ada tabel dari ESC bisa disebabkan dari physical triggers maupun emotional triggers. Ini baik dari kematian, hutang, kehilangan pekerjaan, berpisah gitu ya dengan pasangannya. Lalu di sini pasien-pasien yang setelah melahirkan, di sini atau pasien-pasien dengan stroke yang lama dan lain-lain yang bisa menjatuhkan ke arah Sakausubo syndrome ini. Nah, ini yang tadi dijelaskan bahwa sebenarnya kenapa sih dok, kalau misalkan ada yang tanya, kok bentuknya apikal? Karena sebenarnya kalau dari penelitian ternyata reseptor beta 1 maupun beta 2 itu terutama terletak pada basis maupun pada apikal dari otot jantung. Nah, di mana ketika terjadi suatu overstimulation dari hipotalamus ketika pasien ini stres, dengan baik stresnya secara emosional maupun secara fisikal, maka dia juga overstimulation ke adrenal dan juga ke jantung itu secara langsung, sehingga katekolamin baik epinefrin maupun norepinefrin jumlahnya akan meningkat, dan meningkatnya terlalu banyak seperti storm begitu, sehingga di sini reseptornya di sini malah dia jadi take down, berkurang, jadi dia justru di sini akan mengalami
hipokinetik karena reseptor-reseptor di sini jadi refraktor. Sedangkan sebaliknya, reseptor yang di arah basal di sini dia justru tetap pada posisinya, sehingga itulah kenapa kebanyakan pasien-pasien dengan Shakusubo sindrom yang secara klasik ini di segmen basalnya dia justru hiperkinetik, sedangkan di sisi apikal dia malah hipokinetik. Namun tentu saja ini variasi genetik setiap orang berbeda. Jadi kadang ada yang hiperkinetik di apikal, ada yang hiperkinetik di basal, tergantung posisi reseptornya yang setiap orang ini memang berbeda. Dan di sini dikatakan adanya dari slide selanjutnya. Jadi macam-macam ya, ada dari emotional stress menyebabkan katekolamin release. Kemudian di sini, nah kenapa sampai terjadi LVOT obstruction? Karena tadi di daerah basal dia terjadi hiperkinetik. Kalau hiperkinetik di daerah basal, sehingga seolah-olah LVOT-nya itu ketutup karena segmen basal dari otot jantung ini mengalami kontraksi yang hiperkinetik gitu di situ. Dan di sini juga terjadi myosin injury karena kenapa? Karena ternyata selain katekolamin ini meningkat yang dia menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, menyebabkan takedown dari reseptor di apikal, dia secara langsung juga bisa menyebabkan toksin dari sel-sel miokard itu sendiri sehingga menyebabkan injury dari miokard meskipun itu tidak semasif injury pada pasien STEMI. Nah, ini nice to know aja. Jadi pada pasien-pasien Shakusubo syndrome itu yang apabila dilakukan pemeriksaan single photon emission computed tomography, ternyata di sini ada sisi-sisi otak yang mengalami aktivasi terutama di sistem limbiknya. Di sini yang warnanya merah, kuning, hijau, biru. Ini di sini ternyata mengalami aktivasi ya. Di sini adalah pusat limbik yang ternyata pada admission hari pertama dia ini sangat teraktivasi sekali dan ketika di sini pasien yang sudah mengalami resolusi, ternyata aktivasi sisi otaknya pun sudah mengalami perbaikan. Inilah mengapa dikatakan bahwa Shakusubo kardiomiopati ini disebut sebagai juga stress induced kardiomiopati karena hubungannya sangat erat dengan sistem limbik kita. Jadi ada namanya brain heart axis yang menyebabkan suatu heart disease. Itu salah satunya Shakusubo kardiomiopati. Nah, ini juga jadi di sini dikatakan bahwa yang menarik di sini ya, spillover of norepinephrine ini menyebabkan myocardial stunning. Jadi kalau norepinephrine maupun epinefrinnya masih normal-normal aja jumlahnya, dia justru bagus simpatisnya bekerja. Tapi kalau over, dia akan menyebabkan justru reseptornya nggak bisa nangkap saking banyaknya sehingga terjadi suatu hipokinetik segmen, entah di mana hipokinetiknya, entah di apikal, di basal, midventricular atau di mana, tergantung varian genetik masing-masing orang, reseptor alfa dan betanya itu terletak di mana. Nah, ini di sini sehingga kita tahu tadi dijelaskan bahwa efek-efek simpatik dari jantung itu dari 3 terutama ya, dari saraf simpatik yang dari otak itu langsung menuju ke afren dari jantung, dari possinapnya, kemudian juga dari adrenal maupun efek parakrin dari kardiomyosit itu sendiri. Ini sama sebenarnya yang terjadi adalah pada akhirnya terjadi suatu acute LV dysfunction sampai suatu ALO sampai sudden death. Nah, ini sama ya. Jadi adanya trigger emotional factor yang menyebabkan spillover of norepinephrine, epinefrin yang tergantung dia letaknya posisi reseptor setiap pasien ini ada di mana. Nah, dari penelitian dikatakan bahwa gimana sih kita membedakan ini salah satunya ini pasien ini mengalami ACS yang STEMI, non-STEMI ataupun ini Shakusubo, dikatakan bahwa apabila kita mau meneliti ini ternyata kadar katekolamin pada pasien-pasien dengan Shakusubo ini jauh signifikan tinggi dibanding pada pasien-pasien dengan myocardial infarction. Jadi di sini sangat signifikan yang merah ini pasien-pasien dengan Shakusubo, epinefrinnya tinggi maupun norepinefrinnya tinggi dibanding pada pasien-pasien dengan myocardial infarction. Di sini juga gimana kita membedakan pasien-pasien Shakusubo dibanding dengan pasien-pasien dengan kardiomiopati yang lain. Ternyata di sini yang paling jelas adalah pada pasien Shakusubo ini yang paling dominan di sini
ini karena provoked by stress ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau pasien dengan hipertrofi kardiomiopati, restriktif maupun dilated, biasanya enggak ada efek kausa dari stres itu sendiri. Sedangkan di sini pada Sakosubo terutama karena stres, karena broken heart dan lain-lain. Jadi dan di sini juga disebutkan adanya kausa dari gender yang dimana female lebih tinggi, juga usianya postmenopausal. Kenapa postmenopausal? Karena dikatakan efek estrogen yang rendah itu ternyata berkebalikan dengan endotelin dan hormon-hormon lainnya yang bersifat protektif atau dilatator untuk pembuluh darah. Sehingga pada pasien-pasien dengan postmenopausal yang disertai dengan Sakosubo ini biasanya sangat signifikan juga menyebabkan suatu vasokonstriksi dari mikrosirkulasinya. Ini juga contoh lain, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Jadi intinya ini sama dari mekanisme Sakosubo ini dari sentral kemudian ke jantung. Sama. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi sekali lagi saya ulangi, apapun penyebabnya, entah itu karena berbagai teori tadi, yang jelas adanya microvascular dysfunction, entah dari katekolaminnya itu sendiri yang menyerang ke kardiomyosit, ataupun dari hormonal imbalance, ataupun dari stress injury itu sendiri. Tapi sebenarnya microvascular dysfunction ini adalah meliputi semuanya itu. Jadi apapun penyebabnya, ujung-ujungnya juga ke arah microvascular dysfunction yang akibatnya mengakibatkan suatu hipokinetik atau yang kita sebut sebagai Sakosubo syndrome ini. Nah, ini clinical manifestation-nya yang paling sering ini adalah chest pain, yaitu nyeri dada yang khas seperti pada pasien dengan myocardial infarction, kemudian heart failure, sampai di sini disebutkan cardiac arrest. Anamnesisnya sama, nyeri dada tipikal khas, sesak nafas yang alo, yang mendadak, pingsan, dan di sini yang harus dijelaskan atau digali dari anamnesis adalah adanya emotional atau physical stress dari pasien. Oh ya, ini kenapa kok bisa sampai terjadi VT atau VF? Karena ternyata secara ECG, gambaran khas dari Sakosubo syndrome ini adalah adanya QT prolongation. Jadi, apa bedanya ST elevasi pada pasien STEMI dengan pasien Sakosubo? Pada ECG pasien dengan Sakosubo ini, selain dia adanya yang khas adalah adanya ST elevasi dari V1 sampai V4 disertai dengan ST elevasi di AVR tanpa adanya gambaran resiprokal. Ini yang perlu digarisbawahi. Sedangkan pada pasien-pasien dengan STEMI yang pada umumnya karena acute myocardial infarction, itu gambaran ST elevasi itu hampir 90% itu disertai dengan reciprocal changes atau gambaran mirror image. Sedangkan pada Sakosubo ini tidak demikian. Selain itu, gambaran ECG ST elevasi pada Sakosubo ini, selain ST elevasi, dia juga didapatkan adanya QT prolongation sampai lebih dari 500 milisecond di sini. Atau apabila kita tidak mendapatkan gambaran ECG yang ST elevasi, banyak pasien dari Sakosubo syndrome ini yang mengalami T-wave inversion, yang gambarnya seperti Whelan syndrome atau Whelan disease, yaitu Whelan type B, yaitu T-inversi yang sangat dalam. Nah, di sini disebutkan yang khas di sini dengan positive predictive value yang tinggi adalah gambaran ST elevasi di AVR yang disertai dengan ST elevasi di anteroseptal. Biasanya kalau pasien-pasien STEMI itu tidak selalu ST elevasi di AVR dengan ST elevasi di anteroseptal. Ini yang kalau misalkan ini gambarannya menyerupai STEMI. Nah, bagaimana kalau gambarannya merupai non-STEMI? Kalau gambarannya menyerupai non-STEMI, maka gambarannya adalah S elevasi di AVR yang disertai dengan T inversi di V1 sampai V4 atau di segmen anterior, tanpa adanya reciprocal changes. Dan yang perlu diingat, pada Sakosubo ini jarang sekali terjadi gambaran ST depresi. Jadi yang terjadi adalah entah itu ST elevasi atau deep T-wave inversion, tapi bukan ST depresi. Bisa ST depresi, tapi sangat jarang. Nah, seperti ini gambarannya T inversi yang dalam dengan AVR yang agak-agak naik di sini ya.
dengan adanya QT prolongation, meskipun tidak selalu, tapi kita bisa notice di situ. Ini yang saya sebut sebagai mirip seperti Weyland type B tadi, ini juga kadang muncul sebagai bifasic T wave, jadi agak estelofasi sedikit meskipun nggak signifikan, yang kemudian dalam perawatannya ternyata mengalami resolusi menjadi suatu T inversi. Nah, dari gambaran echo yang didapatkan tentu saja gambaran akinesis atau dyskinesia dengan gambaran LVOT tract obstruction akibat adanya basal hypercontractility yang tadi disebutkan bahwa pada saku subuh ini reseptor yang di basal justru hiperkinetik, sedangkan yang di apikal ini dia hipokinetik, dan bahkan kadang-kadang ditemukan adanya systolic anterior movement dari AML akibat adanya LVOT obstruction ini. Kemudian yang menarik di sini gimana kita membedakannya, ini adalah suatu kardiomiopati biasa atau suatu ACS bisa dari echo, yaitu pada saku subuh ini biasanya dalam waktu 2 minggu, echonya yang sejelek itu biasanya sudah akan resolve dengan baik dalam waktu 2-6 minggu setelah diterapi. Lebih cepat dibanding kardiomiopati pada umumnya. Ini contoh saja cepat. Ini contoh gambaran pasien dengan saku subuh yang saya ambil dari YouTube. Ini teman-teman bisa lihat di sini, disebut sebagai suatu apical ballooning. Jadi mirip seperti gambaran pada pasien-pasien dengan ACS yang menyerang LAD-nya. Jadi kalau LAD-nya ini buntu, biasanya gambar juga seperti ini ya, apical ballooning. Hanya nanti bedanya itu tadi dari anamnesis, kemudian kita cek kadar katekolamin, kita cek kadar troponinnya itu beda. Nah, ini mirip seperti pasien-pasien dengan acute coronary syndrome yang di anterior ya, segmennya seperti ini. Cuman bedanya nanti ini dari coronary arteriografi disebutkan bahwa pasien-pasien dengan ini ya, saya cepatkan. Pasien-pasien dengan saku subuh kardiomiopati ini biasanya gambaran DCA-nya ini normal, ataupun kalau misalkan tidak normal ya minor disease yang secara teori tidak akan mengakibatkan suatu hipokinetik yang semasif ini. Dan di sini gambaran echonya akan membaik, resolve dengan cepat, mungkin ya 4-6 minggu setelah terapi. Tuh. Ini juga ini pada saat dia mengalami saku subuh yang akut, kemudian dia resolve dalam waktu 6 bulan. Oke. Ini gambaran echonya, nanti bisa dicek ini di mana-mana ada, tergantung lokasi dari reseptor beta pasien itu sendiri letaknya di mana. Ini pada pasien-pasien yang kondisi akut, strain-nya di sini masih merah, ini menunjukkan gambaran hipokinetik, diskinetik, sedangkan pada follow up-nya di sini dalam ketika diikuti pasiennya dalam beberapa waktu ternyata sudah resolve hampir sempurna. Di sini gambarnya sudah biru. Nah, dari angiografi didapatkan pasien-pasien dengan saku subuh ini itu biasanya coronary angiografinya normal, tapi perlu diingat bahwa mengingat pasien-pasien dengan saku subuh ini adalah pasien-pasien mayoritas pada usia postmenopausal, tidak menutup kemungkinan bahwa pasien-pasien dengan saku subuh pun ini sudah mulai mengalami minor CAD. Jadi kadang dari angiografi pun kita juga tidak bisa 100% memastikan bahwa betul nggak ini pasien ini dengan 100% karena saku subuh, karena kadang mereka pun juga punya coronary artery disease yang memang sudah ada karena memang usianya. Tapi yang jelas pada saku subuh ini tidak akan didapatkan gambaran arterio trombosis ya di sini. Dan juga nanti kita perlu seperti tadi Dokter Tri tadi menjelaskan, kita perlu sebenarnya imaging berupa IFUS maupun OCT karena bagaimanapun kalau dari coronary angiografi yang biasa tidak bisa 100% kita tahu ini betul saku subuh atau tidak. Nah, ini gambarnya sama seperti tadi. Ventrikulografi ini sebaiknya dilakukan untuk tahu shape-nya bagaimana, kecuali apabila dari echo kita temukan apical LV thrombus, ini kita tidak boleh melakukan LV ventrikulografi. Nah, ini sama gambarannya apical ballooning dengan normal coronary artery. Ini kalau pasien normal harusnya gambarnya seperti ini, tapi pada pasien saku subuh gambarnya di sini ada apical ballooning. Nah, ini sama sebenarnya ini gambaran ini di sini ya, pada saat fase sistolik dia ada apical ballooning di sini. Oke. Ini bentuknya tadi mengikuti letak reseptor pasien ini secara genetik terletak di mana, dominannya beta 1 maupun beta 2-nya. Nah, sekarang kita masuk ke biomarker. Biomarker ini
dikatakan juga memiliki nilai prediktif atau nilai diagnostik yang penting. Kenapa? Karena dari ECG, oke kita tahu ECG yang khas dari saku subuh itu apa, dari echo bagaimana, dari coronary arteriografi gimana, tapi biomarker ini kadang pun perlu karena kita tidak bisa 100% membuktikan ini saku subuh atau tidak. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah ternyata biomarker pada saku subuh ini yang menarik, kadar troponin T-nya ini tidak setinggi pada pasien-pasien yang mengalami STEMI maupun pasien-pasien yang mengalami non-STEMI. Mengapa? Karena pada saku subuh yang dominan adalah stretching of the myocardium. Jadi adanya stretching atau dilatasi dari otot miokard sehingga yang meningkat dari saku subuh ini adalah NT-proBNP lebih dominan dibandingkan troponin. Troponin juga meningkat sedikit. Kenapa? Karena memang ada injury dari miokard tapi tidak dominan. Yang dominan adalah NT-proBNP-nya. Sehingga dikatakan dari penelitian bahwa kadar NT-proBNP dibanding troponin atau NT-proBNP troponin rasionya ini bisa membedakan ini saku subokardiomyopati maupun atau taku subokardiomyopati atau STEMI dengan spesifitas yang cukup tinggi. Dikatakan dengan cut off di sini cut off-nya kalau misalkan rasionya 2889 ini berarti pasien ini saku subuh bukan STEMI, dan kalau misalkan cut off-nya rasionya 5000 maka ini saku subuh bukan non STEMI. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini ternyata NT-proBNP adalah suatu marker dari stres dari myokard. Sedangkan gambaran troponin ini adalah marker nekrosis yang ternyata pada saku subuh ini tidak dominan. Sedangkan pada STEMI maupun non-STEMI, dia lebih dominan ke arah injury daripada stretching. Meskipun keduanya ada ya, tapi lebih dominan pada saku subuh ini stretchingnya. Sehingga di sini dari biomarker ini dikatakan memang NT-proBNP rasio ini pada saku subuh ini di sini sangat signifikan lebih tinggi daripada pasien-pasien yang mengalami non-STEMI maupun STEMI. Semoga jelas ya. Sedangkan pada cardiac magnetic resonance imaging di sini disebutkan bahwa pasien-pasien dengan saku subuh kardiomyopati ini didapatkan edema pada middle maupun apical myocardium. Sekali lagi kembali tergantung di mana lokasi edemanya sesuai dengan letak reseptor beta dari pasien itu sendiri. Nah, di sini ada namanya Intertac Diagnostic Score, ini sama, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi intinya kita bisa melakukan scoring, entah itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dari gambaran ECG, dari echo, coronary arteriografi, biomarker, nanti kita skor total, sehingga kita bisa mempunyai suatu prediktif kira-kira ini pasien ke arah saku subuh atau tidak. Ada banyak kriterianya, entah itu dari ESG, dari Mayo, ataupun dari Kawai. Ini teman-teman bisa tahu sendiri. Nah, di sini di sini kita rangkum. Jadi kalau pada stres kardiomyopati atau saku subuh, ST elevation-nya ini biasanya disertai dengan gambaran ECG-nya bisa ST elevasi atau T-wave inversi. Sedangkan pada myocardial infarct itu biasanya ST elevasi dengan ST depresi. Dan di samping itu pada saku subuh sekali lagi tidak ada reciprocal changes atau mirror image. Kemudian pada coronary angiography yang jelas pada saku subuh tidak didapatkan adanya obstruktif ataupun adanya trombus dari koroner, sedangkan pada myocardial infarct tentu saja didapatkan. Dan kemudian dari biomarkernya di sini NT-proBNP-nya itu yang tinggi, sangat tinggi, sedangkan troponinnya ini ya tinggi tapi nggak terlalu, sedangkan pada myocardial infarct yang tinggi ini justru troponinnya dan NT-proBNP-nya tidak terlalu tinggi. Nah, ini sama gambaran ECG-nya ini cuman saya rangkum dari berbagai pustaka. Nah, ini contoh. Jadi kalau misalkan kita dapat pasien dengan keluhan nyeri dada, maka kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, ECG dan lain-lain sampai pada pada akhirnya kita lakukan kateterisasi jantung untuk mengeksklud acute coronary syndrome. Kalau ini bukan acute coronary syndrome, nggak ada trombus dalam koronernya, nggak ada stenosis, ya kita lakukan assessment selanjutnya sampai kita mengarah ke diagnostik saku subuh syndrome ini. Oh ya, dan perlu teman-teman sejawat ketahui sebenarnya saku subuh ini adalah salah satu bagian kecil dari MINOCA. MINOCA adalah salah satu ini ya sudah masuk guideline ESG belakangan ini bahwa dia adalah myocardial infarction without obstructive coronary artery disease yang salah satu di dalamnya ini disebabkan oleh karena saku subuh.
Nah, ini stres kardiomiopati bagaimana sih terapinya Sako-Subo sindrom ini? Sebenarnya pada pasien-pasien Sako-Subo sindrom ini terapinya tentu saja sesuai dengan penyebabnya. Kadang perlu juga dengan pendampingan dari psikiater, dan apabila sampai terjadi suatu pulmonary congestion, ini sebenarnya sama dengan guideline acute heart failure pada umumnya, namun yang perlu digarisbawahi kita perlu tahu apakah pasien ini mengalami LVOT obstruction atau tidak. Apabila pasien ini mengalami cardiogenic shock dengan mengalami LVOT obstruction, maka tidak boleh kita memberikan inotropik seperti dobutamin, dopamin, norepinefrin maupun epinefrin, ataupun apabila kita memberikan kita harus berhati-hati karena pada dasarnya Sako-Subo sindrom ini sudah over katekolamin. Jadi kalau kita perlu memberikan inotropik, maka inotropik yang perlu dipilih adalah inotropik yang golongan non-katekolamin. Salah satu contohnya levosimendan, sehingga pasien-pasien ini bisa lebih baik tidak mengalami lagi spillover katekolamin. Atau apabila pasien ini mengalami Sako-Subo sindrom yang tanpa mengalami cardiogenic shock atau tanpa mengalami ALO, kita boleh memberikan beta blocker untuk memperbaiki LVOT obstruction-nya, baru kita perbaiki kondisi-kondisi pasien yang selanjutnya dengan terapi-terapi yang sudah tentu saja kita sudah kenal sehari-hari. Nah, ini juga ada rangkumannya juga. Ini sama seperti yang saya sampaikan, ini hanya tabel yang merangkum semuanya tadi. Nah, jadi pada Sako-Subo sindrom ini, meskipun ada ST elevasi, ada T inversi yang dalam, kita tidak perlu memberikan clopidogrel, ticagrelor, atau prasugrel ini secara rutin. Namun kita perlu memberikan antikoagulan apabila pada apikalnya kita temukan trombus, misalnya, itu perlu. Dan juga kita di sini yang perlu dicatat, apabila kita temukan adanya LVOT obstruction, maka kita perlu berikan beta blocker apabila pasien ini tidak mengalami gagal jantung yang berat, ya, dan kita perlu pertimbangkan pemberian cairan. Tapi apabila pasien ini dengan apabila pasien ini tidak dengan LVOT obstruction, kita berikan terapi seperti biasanya. Oke, prognosis pada Sako-Subo sindrom ini mortalitasnya hingga 5% pada pasien-pasien yang mengalami rawat inap. Namun alhamdulillahnya banyak juga yang mengalami perbaikan LV contraction-nya itu dalam waktu 1-2 minggu atau mungkin paling lambat 6 minggu apabila kita memberikan prompt terapi dari awal. Kemudian pada pasien-pasien Sako-Subo sindrom ini apabila sudah sembuh pun nantinya akan menimbulkan sequelae lebih lanjut di berikutnya. Apabila dia sudah sembuh pun kadang-kadang juga masih muncul shortness of breath, chest pain, maupun palpitasi pada pasien-pasien kebanyakan. Nah, kesimpulannya bahwa Sako-Subo sindrom ini adalah suatu self-resolving syndrome yang sebenarnya mirip dengan ACS, yang disebabkan adanya emosional maupun physical trigger, terutama menyerang pada postmenopausal woman, meskipun pada pasien-pasien usia muda juga tetap dapat ditemukan, misalkan pada pasien-pasien postpartum yang mengalami emotional stress juga bisa. Dan juga Sako-Subo sindrom ini terutama disebabkan oleh sudden release of katekolamin dan juga adanya microvascular dysfunction yang menyebabkan regional myocardial dysfunction. Nah, kemudian untuk mendiagnosis Sako-Subo sindrom ini kita perlu mencari penyebab dari emosional, physical trigger factors, ECG abnormalities, dan lain-lain. Jadi dari anamnesis, pemeriksaan fisik maupun penunjang ini semua kita rangkum supaya kita benar-benar bisa mengeksklud kausa-kausa lain sampai kita menemukan oke, ini suatu Sako-Subo sindrom. Dan kalau memang ini Sako-Subo sindrom, insya Allah dengan terapi yang pas, pasien ini akan mengalami recovery sempurna pulih dalam waktu kira-kira 6 minggu setelah onset dari penyakit. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham teman-teman semua di sini. Ya, terima kasih banyak Dr. Revi. Penyampaiannya sangat jelas, detail, sehingga kita semua insya Allah dapat lebih mengerti tentang Sako-Subo sindrom atau broken heart syndrome ini. Meskipun jarang mungkin ya di Indonesia, tapi kalau di Jepang seperti itu juga tidak tahu mengapa banyak ditemukan di Jepang, apakah ada perbedaan genetik. Tapi mungkin di Indonesia juga ada ya, cuma tidak terdiagnosis mungkin
mungkin bisa saja seperti itu. Oke, terima kasih kepada kedua pembicara yang telah menyampaikan presentasinya pada hari ini. Mungkin dari para peserta atau dari para pembicara di sini bisa saling menanyakan apa yang perlu ditanyakan. Ini saya sudah mendapatkan 2 question atau pertanyaan. Ini yang pertama, kita langsung saja. Saya sampaikan untuk Dr. Tri Astiawati. Jadi apabila ada kecurigaan SCAD pada pasien kita, apakah boleh diberikan terapi fibrinolitik, Dok? Monggo, silakan, Dr. Tri Terima Astiawati. kasih, Dr. Diana, dan terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa memang hingga saat ini terapi medikamentosa belum ada penelitian yang mengatakan bahwa bagaimana dengan trombolitik, bagaimana antiplatelet maupun antikoagulan pada pasien SCAD semuanya masih atas satu observational study dan sebagainya. Cuman ada suatu laporan kasus bahwa seperti kita ketahui SCAD ini kan terjadi akibat terbentuknya spontaneous mural hematom. Nah, otomatis yang menyebabkan terjadinya obstruksi pada koroner. Otomatis yang perlu kita pertimbangkan adalah pemberian obat trombolitik, antikoagulan, antiplatelet adalah terkait dengan risk dan risiko manfaat dan risiko perdarahannya. Dan ternyata dari suatu studi kasus, ternyata dengan pemberian trombolitik itu diseksinya semakin memburuk, semakin meluas akibat dari semakin intramural hematomnya semakin meningkat. Untuk itu dikatakan bahwa pemberian trombolitik pada pasien dengan SCAD, infak miokard akut karena SCAD tidak diperbolehkan untuk memberikan trombolitik. Nah, sekalian juga saya tambahkan bagaimana dengan pemberian antiplatelet. Pemberian antiplatelet juga begitu. Kalau pasien itu memang kita pilih adalah revaskularisasi, maka tetap pasien akan mendapatkan antiplatelet sesuai dengan guideline. 2 antiplatelet selama 1 tahun, kemudian 1 antiplatelet dalam hal ini adalah aspirin long life. Terus kemudian pada pasien yang konservatif, pengobatan apa yang kita berikan? Yang kita berikan adalah pemberian aspirin dan beta blocker. Nah, hanya aspirin itu yang kita berikan dan itu pada pasien-pasien konservatif. Tidak diberikan 2 antiplatelet, tidak. Dan antikoagulan, bagaimana dengan antikoagulan? Antikoagulan hanya diberikan durante tindakan revaskularisasi. Setelahnya tidak disarankan memberikan antikoagulan kecuali ada indikasi yang lainnya, misalnya dengan atrial fibrilasi atau dengan adanya trombus intrakardiak dan sebagainya. Begitu Dr. Diana, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan cukup jelas. Terima kasih Dr. Tri, jelas sekali ya. Terapinya memang agak berbeda sedikit dengan penyebabnya kalau penyebabnya adalah aterosklerosis. Tapi hampir sama, ada aspirinnya ya Dr. Tri ya. Ya, Dr. Diana. Jadi terapi konservatif yang kita berikan pada pasien dengan SCAD adalah aspirin dan biasanya beta blocker kecuali ada kontraindikasi pemberian beta blocker. Berarti seperti clopidogrel itu tidak bisa diberikan ya, tidak perlu diberikan maksudnya. Single antiplatelet memang yang di dalam laporan kasus yang banyak diberikan adalah aspilet, tapi di Indonesia sendiri seperti kita ketahui kejadian ulkus peptikum, kemudian dari hasil mungkin ada riwayat hematemesis melena, mungkin kita bisa pertimbangkan pemakaian clopidogrel. Tapi dari laporan kasus yang sering dipakai adalah aspirin. Tapi saya yakin sama seperti perlakuan pasien dengan post ACS lainnya. Dan juga saya tadi menyampaikan juga Dr. Diana, ini juga saya tadi kan masih banyak waktu saya juga menambahkan bahwa pada pasien-pasien pasca SCAD itu kalau di guideline-nya pasien dengan
ACS karena suatu atherosclerotic disease kan jelas ada pemberian statin, ada pemberian ACE inhibitor dan sebagainya. Bagaimana dengan pasien SCAD? Bahwa memang pemberian ACE inhibitor diberikan dengan indikasi bila akibat dari adanya SCAD itu terjadi LV dysfunction, baru kita memberikan ACE inhibitor. Bagaimana dengan statin? Pada semua laporan kasus, karena ini adalah bukan suatu atherosclerotic disease, maka pemberian statin hanya sebagai yang sesuai diamanatkan oleh guideline bahwa untuk prevensi sekunder. Jadi bila ada dislipidemi baru kita berikan statin, bila tidak, tidak. Sehingga sering terapi dalam 1 tahun pasca SCAD itu hanya aspirat dan beta blocker. Gitu Dokter Diana. Terima kasih, jelas sekali. Untuk ini sepertinya yang nomor 2 ada pertanyaan tetap dari Anonymous Attendee untuk Dr. Revi. Izin bertanya, apa ada pertimbangan pemberian aspirin pada pasien takut subuh? Terima kasih. Silakan Dr. Revi. Dr. Diana, terima kasih pertanyaannya. Jadi, apakah ada pertimbangan pemberian aspirin? Tentu saja secara dunia nyata ya, ini kalau saya pikir secara logis, memang mendiagnosis sakusubo ini sangat sulit karena mungkin kita selama ini, mungkin saya sendiri merasa selama ini tidak pernah mendapatkan pasien sakusubo karena mungkin saya pun tidak tahu kalau ini sebenarnya pasien sakusubo, mungkin dikira ACS biasa. Nah, mungkin sama halnya kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan pasien di IGD dengan gambaran ST elevasi, menurut pendapat saya pribadi dari apa yang saya baca, boleh memberikan sebenarnya aspirin, clopidogrel, tapi memang harus hati-hati. Memang pada usia tua tentu saja kita tidak berikan loading dose dengan misalkan 320 mg sekali diberikan. Kita juga mempertimbangkan pasien ini kira-kira berat badannya berapa, perutnya kuat apa enggak pada pasien-pasien geriatrik, sama seperti pasien-pasien ACS. Hanya saja ketika kita sudah melakukan coronary angiography dan memang tidak didapatkan significant lesion, mungkin pemberian pengencer darah atau antiplatelet ini sebetulnya tidak harus diberikan kecuali pada pasien dengan sakusubo ini didapatkan minor disease of CAD karena dari faktor resikonya secara usia saja pasien-pasien dengan postmenopausal mungkin sudah didapatkan suatu minor coronary artery disease yang tidak menjadi suatu culprit dari sakusubonya yang saat dia datang ke rumah sakit. Jadi pemberian aspirin atau antiplatelet boleh diberikan sebagai prevention apabila dia nanti untuk mencegah dia stroke atau untuk mencegah STEMI-nya yang betulan nanti apabila dia mengalami STEMI untuk protektif, tapi untuk protektif ke sakusubonya sendiri saya rasa tidak, kecuali dia mengalami trombus di apical LV yang itu kita tidak berikan antiplatelet tapi kita berikan antikoagulan. Gitu dokter, semoga jelas. Ya, terima kasih. Jadi pemberian aspirin ini lebih pada prevensi ya, prevensi primer ya atau prevensi sekunder. Berarti prevensi sekunder ya, karena sudah ada trombusnya ya. Kalau kita menemukan trombus atau ada bukan maksudnya prevensi primer kalau pasien-pasien yang stresnya tinggi kemudian dikasih aspirin gitu. Dokter Revi gimana dok? Ya, jadi maksud saya dokter aspirin tetap diberikan kalau kita pertama kali mendapatkan pasien di IGD dengan gambaran chest pain yang berat, kemudian kita curiga ke arah SKA, tetap kan kita harus memberikan aspirin maupun clopidogrel karena kita tetap harus di pikiran pertama, oh jangan-jangan ini ACS karena kan time is muscle begitu. Tapi nanti kita amati evolusi ECG-nya sambil kita melakukan anamnesis, kita lakukan coronary angiography, ternyata ditemukan ini tidak ada obstruktifnya, tidak ada trombus, maka mungkin kita perlu berpikir ke arah sakusubo. Nanti apakah ini aspirinnya dilanjutkan atau tidak, lah itu nanti tergantung dok, apakah kira-kira pasien ini memerlukan atau tidak. Sebenarnya tidak ada larangan, boleh diberikan, tapi intinya terapi untuk sakusubonya sendiri ini bukan aspirinnya, tapi dia lebih ke prevensi untuk suatu penyakit CAD-nya itu sendiri yang nanti apabila mungkin dia bersamaan dengan sakusubonya ternyata dia didapatkan adanya minor disease CAD juga gitu. Oke, terima kasih sangat jelas Dr. Revi.
Kaitannya tadi dengan waktu ya, periodenya pemberian aspirin dan sebagainya, saya ingin kembali ke Dr. Tri Astiawati. Apakah sama golden period treatment untuk infark miokard akut yang aterosklerosis dengan yang infark yang disebabkan oleh SCAD? Gimana dokter? Ya. Terima kasih Dr. Diana. Jadi pada prinsipnya begini, 90% pasien dan SCAD ini presentasi klinisnya ada infark miokard akut. Bahwa memang kita pada prinsipnya bahwa kalau pasien dengan infark miokard akut kita harus segera melakukan revaskularisasi. Tapi mungkin dengan apa setelah yang saya pelajari tentang SCAD ini, bila itu terjadi pada sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, mesti kita akan menghadapi pasien dengan STEMI, mesti kita akan berpikir bahwa time is muscle, kita harus segera melakukan revaskularisasi. Cuman revaskularisasi kan seperti kita ketahui ada dua, bisa dengan litik, bisa dengan mechanical dengan IKP. Mungkin andaikan memang di fasilitas kita bahwa kita ada fasilitas untuk melakukan IKP itu tidak terlalu jadi soal. Cuman yang harus jadi perhatian adalah di tempat-tempat di mana kita tidak bisa fasilitas IKP dan bila kita melakukan revaskularisasi hanya kita litik, mungkin bila itu kita temukan STEMI pada wanita usia muda tanpa faktor resiko, kita harus lebih aware lagi ya tentang pemberian trombolitik dan sebagainya. Seperti itu. Ya, berarti periodnya sama ya, dok ya? Memang tidak pernah dibahas, tapi dari yang saya baca pada prinsipnya mestinya kalau memang sudah jelas SCAD kita tidak ada golden period. Tapi begitu pada awal kita mendapatkan pasien dengan STEMI mestinya kan sama aja. Tapi begitu sudah SCAD-nya tegak, antikoagulan sudah tidak perlu diberikan, terus kemudian obat antiplatelet kalau kita mau konservatif hanya cukup satu, jadi saya rasa tidak ada golden period-nya, tidak ada. Kalau sudah jelas itu SCAD. Gitu Dr. Diana. Ya, terima kasih Dr. Tri. Ini saya lanjutkan untuk pertanyaan ke Dr. Evi. Ini dari Dr. Muria Rahmadani. Bagaimana dok membedakan CCS yang memiliki gangguan mikrovaskuler dengan TCM pada wanita postmenopause? Seandaikan fasilitas imaging di daerah sangat terbatas. Terima kasih dok. Bagaimana cara membedakan ini CCS yang memiliki gangguan mikrovaskular dengan takut suku? Silakan Dr. Evi. Berbeda sebetulnya settingnya. Kalau CCS ini kan kepanjangannya chronic coronary syndrome. Tapi sedangkan saku subuh ini, yang dimaksud dengan saku subuh adalah suatu acute episode of chest pain. Jadi penampakannya seperti pasien-pasien STEMI ataupun non-STEMI. Jadi secara anamnesis saja kita sudah bisa membedakan. Kalau CCS kan nyeri dada kalau lagi jalan, nyeri dada kalau lagi naik tangga, nyeri dada kalau lagi ngucek baju, itu CCS. Tapi kalau pada saku subuh ini dia sudden acute, jadi pasiennya nggak ngapa-ngapain, stres, habis suaminya meninggal, misalkan tahu-tahu dadanya sakit, datang ke IGD, gambaran ECG-nya, ST elevasi yang mungkin nggak terlalu elevasi, tapi agak ST elevasi disertai dengan elevasi di AVR atau deep T inversi yang seperti tadi digambarkan, maka kita harus curiga ke arah saku subuh. Saya rasa tidak perlu suatu pemeriksaan penunjang yang segitu canggihnya kalau di daerah, cukup dengan anamnesis, pemeriksaan fisik apabila nanti didapatkan mungkin murmur. Kalau bila sudah ketemu ada misalkan ada suatu systolic anterior movement, biasanya kan ada murmur MR, atau dari ECG-nya kita juga udah bisa mulai curiga ke arah saku subuh sambil kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu dokter. Ya. Terima kasih Dokter Evi. Ini mudah-mudahan Dokter Mulia bisa jelas ya dok ya, karena maksudnya di sini mungkin apa yang selain imaging mungkin hanya berarti dari anamnesis saja ya Dokter Evi yang bisa membedakan. Kan kalau ST elevasi kan berarti dari EKG. EKG-nya kan sama-sama ST elevasi. Kan yang bisa melihatnya bisa melihat dari imaging. Kalau nggak ada imaging berarti
dari anamnesis dan EKG, atau ada yang lain? Yang tadi pro BNP tadi? Sebenarnya putus-putus, Dr. Revi. Halo, sudah jelas, Dok? Jelas. Silakan. Sako subuh ini sederhananya itu tadi, Dok, yang perlu digarisbawahi, acute episode of chest pain, dan ada scoringnya. Tadi kan ada Intertak Diagnostic Score. Jadi memang ada scoring yang dimana postmenopausal woman, emotional and physical trigger itu juga masuk ke dalam salah satu poinnya. Kemudian gambaran ST elevasinya pun khas, katanya positive predictive value-nya tinggi, di mana gambaran ST elevasi pada Sako subuh ini tidak seperti STEMI pada umumnya yang dia kalau misalkan miokarditis, perikarditis kan ST elevasinya diffuse, di mana-mana ST elevasi. Kemudian pada STEMI itu ST elevasi dengan reciprocal image atau mirror image yang biasanya memang didapatkan pada STEMI. Sedangkan pada Sako subuh ini tidak demikian, dia ada ST elevasi tapi tidak ada reciprocal image. Kemudian didapatkan AVR ST elevation. Begitu. Itu untuk yang gambaran STEMI. Sedangkan gambaran ECG Sako subuh yang seperti non STEMI itu gambarannya deep T inversion wave, bukan ST depression, dengan disertai AVR ST elevation. Nah, di mana apabila kita sederhananya misalkan di rumah sakit saya pun tidak ada BNP, NT, Pro BNP, tapi kita cek troponin. Nah, pada Sako subuh ini pada awal admission ataupun apabila troponinnya diulang, kadar kenaikan troponinnya itu tidak terlalu signifikan dibanding klinis pasien. Jadi dengan ECG-nya seperti itu, keluhannya yang berat, troponinnya naik tipis-tipis gitu. Jadi beda dengan pasien-pasien dengan ACS yang STEMI atau non-STEMI yang troponinnya naik signifikan. Maka dari situ kita sudah mulai waspada, oh ini mungkin Sako subuh. Tentu saja dengan ditunjang dengan anamnesis yang lain ya dokter, yang tadi ada faktor trigger faktornya itu tadi. Demikian, Dok. Jelas sekali, Dr. Revi. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk Dr. Revi ya, dari Dr. Anindita. Bagaimana prognosis untuk takut subuh? Apakah bisa 100% kembali normal, dan bagaimana dengan terapi jangka panjangnya? Silakan, Dr. Revi. Memang kalau dari literatur yang saya baca, memang dia adalah suatu self-resolving disease. Memang, tapi 5% dari pasien-pasien yang mengalami Sako subuh ini, ya Sako subuh ini sudah jarang memang, tapi dari yang jarang itu ada 5% lagi yang akhirnya berakibat pada kematian. Kenapa? Karena adanya LVOT obstruction yang mengakibatkan sampai ke kondisi shock, ALO yang berat, kemudian mungkin microcoronary circulation-nya, spasmnya berat, hebat, sehingga LV dysfunction-nya juga berat seperti itu, ditambah juga dengan adanya QT prolongation sehingga pasiennya mengalami torsa de Pointes atau VT maupun VF. Itu yang menyebabkan kematian sebenarnya pada Sako subuh. Tapi kalau tidak ada kondisi-kondisi yang berat seperti itu, harapannya dengan terapi resolving dengan sempurna 2-6 minggu. Tentu saja emotional trigger-nya harus diperbaiki juga, atau physical trigger. Jadi penyakit dasar, misalkan pasien ini merasa sakit dengan sakitnya yang berat, atau mungkin pasien stroke lama, tilah baring lama, pasti pasien ini juga secara fisik sakit, secara emosi sakit, mungkin perlu pendekatan dengan teman sejawat yang lain untuk mengobati neuronya atau mengobati psikologisnya seperti itu, Dok. Selain kita mengobati dari segi kardiaknya, begitu. Jadi etiologinya juga harus diobati ya, Dok. Kita harus tahu siapa dulu. Karena katekolamin rilis tadi, Dok, salah satunya. Itu saya tertarik katekolamin rilis tadi. Kalau katekolamin rilis kan berarti ada peningkatan akibat broken heart-nya. Jadi efek katekolaminnya karena dia sedih. Tapi tadi kan ada happy heart syndrome juga. Apakah ya, happy heart syndrome itu juga keluar katekolamin atau malah serotonin, endorfin yang membuat orang itu happy tapi berlebihan? Apakah ada patofisiologinya kalau endorfin atau serotonin yang meningkat, bukan katekolamin gitu? Atau orang happy itu juga katekolamin meningkat? Betul, Dok. Memang katekolamin itu kan banyak, Dok ya. Saya juga agak lupa ini ilmu faal dulu S1. Cuman setahu saya katekolamin itu
ada salah satunya itu tadi dok, serotonin dan lain-lain. Cuman memang pada kasus Sakosubo ini memang reseptor yang dominan di jantung itu kan epinefrin ya, beta 1, beta 2 itu kan epinefrin, norepinefrin, sehingga yang mengalami apa? Yang dapat efeknya ini si jantung itu karena dia dominannya epinefrin, norepinefrin atau dopamin, dopamine tadi pokoknya reseptor beta 1, beta 2. Nah, apakah orang yang senang itu juga bisa excited itu juga meningkatkan katekolamin? Iya, karena ya itu juga yang dikeluarkan adalah epinefrin, norepinefrin gitu. Jadi mungkin tidak boleh terlalu sedih berlebihan atau senang berlebihan itu benar ya dok ya. Kalau kalau dalam ajaran agama itu jangan terlalu gembira, jangan terlalu sedih karena nanti ya itu dari mungkin salah satunya kalau dari kesehatan nggak bagus juga ke hipofisa, hipotalamus aksisnya dok. Ya, sepertinya memang gitu, katekolamin ada dopamin juga. Orang kalau senang kan dopaminnya naik. Orang kalau jatuh cinta banget itu akan heart rate-nya naik, lebih semangat. Jadi katekolaminnya itu juga meningkat. Mungkin dari situ dok. Saya juga ini lagi berpikir ke arah sana. Mungkin dopaminnya mungkin yang lebih dominan. Oke, Dokter Tri masih standby? Ada pertanyaan nih dok. Iya, Dokter Diana. Pasien hamil, ini kan tadi kalau diikuti PowerPoint-nya, apakah pasien hamil yang pada saat partus itu mengalami SCAD, apakah boleh hamil lagi? Jadi ada riwayat hamil dulu, dia mengalami SCAD, kemudian membaik. Apakah boleh hamil lagi? Apabila sudah terlanjur hamil, bagaimana cara prevensi agar tidak terjadi SCAD lagi seperti kehamilan berikutnya? Ya, bagaimana Dokter Tri? Ya, terima kasih Dokter Diana atas pertanyaannya. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa ada suatu studi pada pasien-pasien dengan SCAD, kemudian pregnant, terus kemudian setelah dia diterapi secara konservatif, kemudian healing. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan kehamilan berikutnya? Apakah masih boleh hamil? Dan kemudian resiko terjadi recurrency SCAD gimana? Dan ternyata dari 9 kasus ada 1 yang mengalami recurrency. Dan memang recurrency ini sampai sekarang tantangannya adalah apakah kita tahu bahwa apa prediktornya bahwa orang ini akan mengalami recurrency. Ternyata itu belum diteliti. Ya cuman itu tadi bahwa 1 dari 9 wanita yang hamil dengan SCAD bisa mengalami recurrency. Kemudian apakah pasien ini yang kalau pasien hamil kemudian mengalami SCAD, apakah dia boleh hamil? Kembali lagi bahwa kita kan tidak mungkin menolak pasien untuk hamil, hanya pasien kita jelaskan bahwa ada resiko terjadi recurrency ini seperti ini kita sampaikan. Itu perlu kita konseling kepada keluarga. Kalau bila nanti kemungkinan terjadi recurrency sekian persen, bila terjadi recurrency apa konsekuensinya? Karena ada obat-obatan yang harus kita berikan adalah Aspilet dan beta blocker. Dan alhamdulillah ternyata Aspilet baik pada ibu hamil maupun ibu melahirkan tidak ada kontraindikasi, begitu juga dengan beta blocker masih bisa kita berikan. Dan tentunya ada faktor-faktor lainnya yang tadi dibahas, faktor pencetus adalah masalah ansietas, emosional, terus aktivitas yang intens seperti itulah, itu hal-hal yang harus dihindari. Tapi kalau kenapa Dokter Diana? Ya, berarti kalau misalnya sudah hamil, apakah obat-obat seperti beta blocker atau aspirin itu baru diberikan ketika ada keluhan atau udah diberikan di awal-awal gitu? Ya, jadi tidak ada aspirin dan beta blocker tidak diberikan untuk preventif, tapi dalam kehamilan seandainya kemudian dia melakukan nyeri dada, kita cari penyebab nyeri dadanya itu.
Dan kemudian bila sudah adanya adalah suatu SCAD, aspirin dan beta blocker baru diberikan. Jadi tidak diberikan suatu prevensi aspirin dan beta blocker untuk mencegah terjadi SCAD, tidak saya belum ada rekomendasi atau studi yang membahas tentang itu. Diagnostiknya yang aman apa ya dok kalau hamil? Kalau pasien minimalkan bahwa kita meminimalkan terjadinya ekspos radiasi. Ekspos radiasi memang dari yang saya baca memang tidak intinya bahwa begitu pasien kita curiga SCAD, tata laksananya secara garis besar tidak berbeda antara yang pregnant dan non pregnant. Hanya yaitu tadi ada obat-obat yang harus kita waspadai, jangan sampai kita memberikan obat-obat yang membahayakan kehamilannya. Jadi secara prinsip tidak ada, jadi tetap first line-nya adalah angiografi. Terus kemudian kalau belum bisa kita tidak jelas secara agar kita bisa melihat dengan detail lagi, kita bisa melakukan OCT atau IFUS dan atau CT angiografi mungkin. Iya, terima kasih Dokter Tri. Ya, sama-sama Dokter Dina. Ini masih ada 3 pertanyaan nih Dokter Revi semua nih. Dari Dokter Irma Kartika Sari, apakah pada TCM masih mungkin dialami pada usia subur? Silakan Dokter Revi. Ya dokter, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya itu ada pada slide saya juga tadi. Mungkin saya boleh slide share lagi ya dok sebentar. Jadi kalau ditanya apakah bisa terjadi pada pasien-pasien dengan usia subur, bisa banget, meskipun memang prevalensinya lebih rendah karena kenapa? Karena pada pasien-pasien usia subur ini kan masih punya estrogen ya, tadi kan sempat dikatakan pasien-pasien dengan estrogen yang tinggi ini memiliki sifat protektif untuk dilator pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya lebih terlindungi supaya tidak mudah terjadi suatu coronary spasm atau microvascular dysfunction gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan karena setiap orang bisa, kita kan nggak tahu meskipun dia usia subur, jangan-jangan dia mengalami gangguan imbalance hormonal, ginekologinya dia bermasalah. Kita tidak tahu, pasien kita memang kita tahu usianya saja, tapi mungkin dia sudah diangkat kandungannya, kita kan nggak tahu sejauh itu dok, kadang kalau kita nggak menggali, jadi bisa saja. Tapi memang dari tabel ini, coba saya carikan tabel Intertak diagnosis itu memang ada, ini coba saya share screen, kelihatan nggak dok? Belum, tidak kelihatan. Share screen yang lama mungkin ditutup dulu mungkin dok. Ya, ini sudah ya kelihatan. Suaranya kurang jelas Dokter Revi. Ini dok, bisa kelihatan di sini dok ya. Jadi stres kardiomyopati ini yang individual. Jadi ini komorbidnya biasanya ada psychiatric disorder, entah itu schizofren, entah itu tadi ya pregnancy atau setelah melahirkan, atau drug abuse, macam-macam. Di sini bisa dikatakan kurang dari 55 tahun atau bahkan kurang dari 2% itu bahkan kurang dari 35 tahun usianya. Gitu dok. Jadi jawabannya bisa. Oke. Ya, jadi apakah bisa dialami pada usia subur? Bisa. Ya. Meskipun pada usia subur itu estrogennya masih banyak, tapi apabila ada faktor resiko yang lain mungkin bisa terjadi, begitu ya kira-kira Dokter Revi ya? Betul dok. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Dokter Revi. Untuk prevensi kasus-kasus takut subuh, ini dari Dokter Emmanuel Opanat. Untuk prevensi kasus-kasus takut subuh, apakah terapi pilihannya lebih ke antispasme dengan pemberian CCD atau simpatolitik seperti beta blocker? Mengingat patofisiologi penyakit ini adalah sympathetic drive yang menyebabkan spasme koroner yang hebat. Ya, silakan Dokter Revi. Dokter, ini pertanyaannya
cerdas ini dok, menurut saya. Jadi saya nggak berpikir ke arah sana sejujurnya karena saya juga tidak berpikir bahwa sebenarnya Saku Subuh ini bisa diprevensi begitu dok, karena yang saya baca itu kan ini episode yang akut gitu ya, episode yang akut mungkin dia kehilangan pekerjaannya itu mendadak, tidak direncanakan sebelumnya, dia kehilangan suaminya juga mendadak, maksudnya emotional trigger itu kan tidak bisa diprediksi oleh seseorang begitu. Tapi memang kalau memang saya lihat dari sudut pandang lain, kalau dari chronic coronary syndrome sendiri, memang CCP golongan non-dehydropyridine seperti verapamil, diltiazem itu baik mungkin yang slow release, Herbesser gitu, itu kan bisa untuk nyeri dada, antispastik membantu. Tetapi untuk prevensi pada Saku Subuh sendiri, jujur saya belum membaca apakah ini bisa untuk prevensi. Tapi secara teori kalau untuk chronic coronary syndrome, iya saya setuju. Tapi apabila untuk acute phase-nya, acute phase yang ketika pasien ini sedang mengalami Saku Subuh syndrome di episode akut, saya rasa CCB justru tidak diberikan karena dia memiliki efek myocardial depresan. Jadi dia kan inotropik negatif, sedangkan pada acute phase ini kan pasien-pasien ini mengalami low EF, penurunan EF, pasiennya bisa datang dengan ALO, itu tidak diberikan untuk pada kondisi akut. Dan apabila diikuti selanjutnya, apabila pasien ini resolve, mungkin maksud dokter Emmanuel ini, apabila pasien ini kita perlukan prevensi sekundernya mungkin dok. Jadi kalau sudah resolve, pasien ini sudah stresnya teratasi, jantungnya sudah baik, orangnya sudah nggak dekom, kinetik otot jantungnya sudah baik, dia untuk prevensi sekunder selanjutnya, nah mungkin gitu, supaya pasien ini nggak sering nyeri dada, ngosro gitu karena microvascular dysfunction, saya rasa ada tempat untuk pemberian CCB non-dehydropyridine begitu, karena untuk efek mengurangi heart rate-nya juga untuk coronary vasodilator-nya begitu. Terima kasih dok. Terima kasih, semoga jelas pemaparannya. Ini ada lagi nih dok, untuk dokter Evi ya. Apakah ada dari dokter Daniel Sukmaja, apakah ada evidence efektivitas dalam pemberian medikasi antidepresan atau anti-ansietas pada kasus takut subuh kardiomiopati? Jadi ada evidence base-nya tentang efektivitas medikasi antidepresan atau anti-ansietas. Gimana dokter Evi? Ya, saya perlu sampaikan di sini, memang saya tidak membaca sampai mencari jurnal psikiatri yang berhubungan dengan Saku Subuh, tapi menarik ini untuk dibahas. Tapi memang kalau secara guideline yang dari riset saya baca, entah itu dari ESC ataupun dari berbagai jurnal, memang disebutkan terapinya ini multi dimensi. Salah satunya yaitu tadi psychiatric support. Seharusnya secara lebih kalau mereka berani menyebutkan di situ psychiatric support, maka seharusnya sudah ada penelitian yang menyebutkan di situ. Mungkin saya sendiri aja yang belum membaca, nanti akan saya coba cari. Tapi ini menarik karena sebenarnya ya itu ada namanya ya ini brain heart axis itu tadi ya dok ya, bahwa sebenarnya jantung itu tidak kardiosentris, dia juga didukung oleh organ-organ yang lain yang dimana itu saling berhubungan ya. Saya rasa kalau kita cuma sebagai kardiolog, ini mungkin pesan ya untuk saya sendiri ya dok, sebagai kardiolog sendiri kadang kita tuh lupa kita hanya mengobati jantungnya pasien gitu. Dan ternyata faktor-faktor lain yang untuk mensupport jantungnya itu pun banyak gitu ya. Faktor-faktor komorbidnya yang lain, faktor hatinya, spiritualnya, yang itu kita mungkin kadang lupa sebagai dokter. Jadi mungkin dengan kita memberikan sentuhan itu sedikit ke pasien, mungkin jantungnya bisa lebih cepat pulih mungkin untuk kasus-kasus yang lain dari secara umum. Itu pun sudah merupakan satu psikiatrik support dari kita sebagai kardiologis, kalaupun kita nggak punya sejawat psikiater gitu yang bekerja di rumah sakit kita, kan nggak semuanya ada. Gitu dokter. Ya, setuju dok, itu salah satu program rehabilitasi kardiovaskular kan memasukkan komponen itu. Jadi salah satu core komponennya memang konseling psikologis. Ini kalau dari Q&A-nya sudah habis, tapi ada yang raise hand di sini, Dokter Soleha Caturrahayu. Cuma saya tidak bisa
admit Dokter Soleha. Mungkin dari host bisa membuka menjadi panelis ini, Dokter Soleha, atau Dokter Soleha masih ada, masih standby. Beliau raise hand. Tidak bisa ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini mohon maaf Dokter Soleha, karena tidak bisa saya masukkan sebagai panelis di sini. Mungkin host yang bisa membantu sebetulnya ini. Dari Q&A tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang tadi disampaikan oleh para pembicara. Jadi ini lumayan banyak. Sebetulnya saya ada satu pertanyaan lagi Dokter Evi ya, nggak apa-apa ya Dokter Evi. Ini untuk memastikan bahwa penyebab kardiomiopati adalah stres, berarti harus konsultasi dengan sejawat lain ya dok ya? Maksudnya gimana nih cara membedakan kardiomiopatinya ini karena stres sama karena misalnya kongenital? Apakah hanya berdasarkan ekokardiografi saja yang posisinya tadi di apex dan sebagainya? Apakah ada scoring tertentu untuk ini untuk mengenali stres, stres yang bagaimana yang bisa menyebabkan Takotsubo misalnya? Maaf dokter, memang tidak disampaikan di dalam literatur yang saya baca apakah ini kita harus konsul ke sejawat lain, tidak dokter. Cuman memang kita bisa gali dari anamnesisnya kira-kira ada grieving apa dari pasien ini yang menyebabkan keluhan nyeri dada. Kemudian apabila ditanya bagaimana kita membedakan dengan jenis kardiomiopati yang lain, itu dari anamnesis dokter. Kalau kardiomiopati yang lain misalkan restriktif, dilatatif maupun kardiomiopati katakan peripartum misalkan, keluhannya biasanya bukan chest pain, sedangkan pada pasien-pasien dengan Sakusubo ini biasanya keluhan awalnya ini ada chest pain. Meskipun bisa juga pasien ini mengalami sesak nafas. Dan selanjutnya itu tadi dilengkapi dengan pemeriksaan lain yaitu dari ECG-nya yang khas, juga adanya apical ballooning. Biasanya kalau dari dilatatif kardiomiopati dia gambarannya adalah global hipokinetik dan semuanya hipokinetik di mana-mana. Sedangkan pada Sakusubo ini gambarannya mirip seperti koroner, segmentasi koroner. Tapi bedanya dia nggak ada stenosisnya, begitu dok. Kemudian kalau hipertrofi kardiomiopati tentu saja gambarannya TIC LV, itu sudah jelas beda. Jadi memang untuk kriteria diagnosisnya kita memang perlu mengcombine dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang itu tadi dokter, baik dari echo, coronary angiografi maupun CMR-nya maupun biomarkernya tadi. Begitu dokter. Ya, terima kasih. Ini ada satu lagi ya, ini pertanyaan terakhir ini lagi-lagi untuk Dokter Levi ini. Apakah perlu dilakukan perfusion imaging pada pasien Takotsubo? Perlu tidak dok? Nah ini menarik dok, sebenarnya saya juga sempat berpikir seperti itu, kenapa kita tidak lakukan coronary CT angiografi, kok kita lakukan DCA begitu dok ya, coronary angiografi yang konvensional. Wallahualam dok ya, ini jawaban saya saja, semoga benar. Pada pasien-pasien Sakusubo yang datangnya akut, itu kita buying time atau waktunya ini kan mepet istilahnya, karena kita harus ini memutuskan ini suatu coronary artery disease yang STEMI, non STEMI atau memang dia non oklusif yang Sakusubo ini. Kalau kita melakukan coronary CT perfusion test pada fase akut, rasanya kita membuang waktu menurut saya, karena orang coronary CT angiografi yang biasa saja tidak direkomendasikan gitu ya. Sedangkan pada CT perfusion test memang pasti bisa untuk mendetek apakah ini microvascular problem atau tidak, tapi saya rasa tidak dilakukan pada episode akut. Begitu mungkin setelah kita melakukan coronary angiografi dan coronary angiografi yang normal, pasiennya sudah stabil, monggo kalau memang mau dilakukan CT perfusion test ataupun mau dilakukan nuklir, mungkin itu hal yang menarik, misalnya kita bisa tahu sebenarnya perfusion pasien ini seperti apa, gitu dokter. Oke, terima kasih banyak Dokter Revi. Jadi prinsipnya perfusion imaging dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis
takut subuh sindrom, tetapi sifatnya lebih elektif, jadi tidak akut ya dok, kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih banyak karena waktu juga sudah hampir, kita juga berkejar-kejaran dengan waktu, maka saya rasa ini cukup webinarnya. Terima kasih banyak, acara ini bisa berjalan alhamdulillah dengan lancar, tapi sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan poin-poin penting yang telah disampaikan oleh kedua pembicara tadi. Jadi tadi Dr. Tri menyampaikan bahwa SCAD merupakan diseksi arteri koroner epikardial yang tidak berhubungan dengan proses aterosklerosis atau trauma dan juga bukan disebabkan oleh kejadian iatrogenik. Kemudian kasus CAD ini yang penting merupakan salah satu penyebab infark miokard akut sebagian besar pada perempuan di usia muda yang tidak memiliki faktor risiko tradisional penyakit jantung koroner. Kemudian SCAD ini juga harus menjadi pertimbangan dalam membuat diagnosis kerja ketika klinisi memeriksa pasien perempuan dengan keluhan nyeri dada yang memang menyerupai infark miokard akut atau sindrom koroner akut. Untuk broken heart syndrome yang tadi disampaikan oleh Dr. Revi, broken heart syndrome atau takut subuh syndrome merupakan penyakit kardiovaskular yang dicetuskan oleh stres fisik, bisa stres fisik maupun emosional, yang happy atau yang distress. Kemudian broken heart syndrome sering terjadi pada perempuan postmenopause yang ditandai dengan disfungsi ventrikel kiri yang akut. Dan hati-hati dalam memberikan terapi inotropik pada takut subuh sindrom ini. Kalau akan memberikan terapi inotropik, maka carilah inotropik yang non-katekolamin, contohnya levosimendan. Kemudian baik SCAD maupun broken heart syndrome ini bisa menyebabkan kematian pada perempuan dan bila tata laksananya tidak dilakukan dengan memadai. Jadi kira-kira itu tadi yang bisa poin-poin penting yang bisa disampaikan pada akhir acara. Maka kami dengan ini dari Pokja Women Kardiologi mengucapkan terima kasih kepada para pembicara. Dalam hal ini adalah Dr. Tri Astiawati, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, Dr. Revi Adriani, spesialis jantung FIHA, dan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara live webinar ilmiah pada kali ini hingga selesai. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada tim webinar Perki Pusat dan Pokja Women Kardiologi Perki. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekilafan dari kami sepanjang acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat dan dalam webinar ilmiah selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tri, terima kasih Dr. Revi, terima kasih semuanya para peserta yang sudah hadir, boleh leave. Terima kasih banyak. Ini cukup banyak ya.